Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ariana Official. Bapak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Semoga sehat selalu di perantauan, amin. Semoga bapak semuanya terhindar dari mara bahaya. Semoga dipermudah segala urusan sampean mbak, amin ya robbal alamin. Kota doakan dari tanah air, moga-moga sampean semuanya di perantauan sehat selalu, berhasil membawa uang sayang barokah, amin. Nah mbak, hari ini kita bakal membahas tentang meninggalnya 3 sekaligus PRT asal Indo sing kerja ning negara Hongkong. Apa sih penyebabnya? Kemudian yang terakhir adalah saran saya pribadi. Jadi mbak-mbak semuanya silakan nanti disimak sampai habis urutan dari ninggalnya beliau-beliau ini ya. Kita bakal memulai ke informasi yang pertama. Jadi ada teman kita yang bernama Mbak Umiyati, berasal dari Madiun. Iki fotonya Mbak. Nah, dipastikan beliau iki umur 55 tahun ke atas. Beliau iki meninggal menurut berita yang saya baca terakhir ya Mbak ya. Beliau meninggal akibat terjatuh dari kamar mandi. Kemudian beliau iki dirawat ke rumah sakit, dinyatakan meninggal dunia. Sekali lagi, apakah ketika beliau terjatuh itu ada benda tumpul yang mengenai kepala beliau sehingga menyebabkan beliau sampai meninggal dunia? Sekali lagi, ini belum ada informasi secara resmi yang dikeluarkan dari KJRI Hongkong. Sekali lagi, berita yang saya dapatkan, beliau meninggal dunia akibat terjatuh dari kamar mandi kan kawan. Dan ini hari berita yang saya dapatkan. Kemudian kasus yang kedua, meninggalnya salah satu saudara kita yang bernama Hartati, umur 59 tahun. Beliau iki meninggal tidak diketahui, tetapi brosur dari beliau bakal disolatkan iki tertera tanggal 30 Mei 2025 jam 9 pagi. Jadi diperkirakan kalau nggak ninggalnya beliau tanggal 27-29an kan kawan, Mei 2025. Selagi beliau bernama Mbak Hartatik, umurnya 59 tahun. Jadi kalau di Hongkong bagi yang muslim iki disolatkan secara muslim karena memang ada lembaga yang mengurusi menyolati jenazah para PRT asal Indo sebelum dipulangkan ke kampung halaman. Karena biasanya nanti menunggu proses kepulangan kuwi menunggu sampai 2 mingguan kan kawan. Oke, iki kasus yang kedua ya. Nah, sedangkan kasus meninggalnya teman kita, kasus yang ketiga meninggalnya teman kita iki bernama almarhumah Sriani, umurnya 54 tahun. Beliau berasal dari daerah Desa Penataran, Kecamatan Nglegok, Blitar juga. Jadi kemarin juga ada yang meninggal di Nglegok, Blitar, di Blitar juga. Nah, hari ini juga ada berita duka yaitu Blitar juga. Nah, penyebab dari meninggalnya beliau yang saya dapatkan, jadi beliau iki mengeluhkan sakit kan kawan dan bilang sama majikannya. Tapi beliau bilangnya sama majikannya kuwi ngomongnya tanggal 24 Mei 2025. Jadi hari itu beliau ngomong sama majikan kalau dia batuk nih. Nah, ketika beliau ngomong sama majikan, beliau batuk, mungkin majikan menganggapan itu tidak parah kan kawan, karena dia tidak dirujuk itu hari juga. Nunggu tanggal 25 atau besoknya. Karena tanggal 24 kan hari Sabtu. Barulah tanggal 25 aku dibawa ke rumah sakit di Queen Mary sana, daerah Fok Fulam. Tanggal 25 Mei 2025 jam 6 pagi dibawa ke rumah sakit Queen Mary. Selang dari 1 jam beliau sampai, ternyata beliau iki meninggal dunia kan kawan. Jadi beliau meninggal dunia hari itu juga, tapi beda jam, sekitaran jam 7 pagi. Jam 6 beliau dibawa ke rumah sakit, jam 7 beliau meninggal dunia. Jadi penyebabnya kuwi karena batuk. Apakah batuk kuwi
parah apa enggaknya, atau memang ada penyakit lainnya lagi, sekali lagi tidak dijelaskan. Karena menurut berita anaknya yang saya baca, kui katanya maknya itu batuk. Jadi ketika hari Minggu itu juga emaknya meninggal dunia, Ika Jeris langsung menghubungi pihak PT. Dari PT kemudian langsung telepon kan kawan keluarga si Mbak Sriani ini. Dan hari itu yang ngangkat adalah anaknya sendiri umur 30-an tahun. Dan anaknya kuwi diberitahu PT sekitaran jam 11.30 tanggal 25 Mei hari Minggu juga. Di situ dikasih tahu penyebab emaknya meninggal karena masalah batuk. Diceritakan secara rinci. Tanggal 24 ngomong sama majikannya, kemudian tanggal 25 dirujuk di rumah sakit, tapi ternyata beliau meninggal dunia. Nah, itu cerita dari anaknya tentang meninggalnya emaknya dia di rumah sakit Hong Kong. Menurut perjalanan beliau yang saya baca di beberapa informasi berita, beliau iki dulu pernah menjadi PRT Taiwan. Jadi tahun 2001 beliau kerja di Taiwan kan kawan. Kerja di sana sekitar 5-6 tahun. Kemudian beliau iki pulang ke kampung halaman, kemudian beliau iki kembali lagi bekerja ke luar negeri, tapi tujuan bukan ke Taiwan lagi tapi ke Hong Kong. Jadi 2016 beliau iki kembali kerja ke Hong Kong. Tahun 2025 beliau meninggal dunia. Jadi 10 tahun beliau bekerja di Hong Kong kan kawan. Dan masa mudanya beliau iki habiskan bekerja di luar negeri tadi. Nah, majikan terakhir yang saya baca ya, beliau iki hanya mampu bertahan kerja sekitaran 10 hari. Karena tanggal 11 Mei 2025 beliau iki baru masuk majikan baru. Masuk majikan baru kerja 10 hari tanggal 25 Mei 2025 beliau baru meninggal dunia. Jadi cuman kerja 10 hari di majikan yang baru. Nah, untuk kasus mbak-mbak yang meninggal tadi, mari kawan-kawan kita kirim Al-Fatihah dulu untuk 3 almarhumah. Yang pertama adalah untuk almarhumah Mbak Umiati. Kemudian yang ketiga adalah almarhumah Mbak Tati. Yang terakhir almarhumah Mbak Sriani. Muga-muga ketiga-tiganya iki diampuni dosa-dosanya, dijembarne kuburane, diberi penerang dalam kuburane nggih. Kemudian keluarga yang ditinggalkan juga muga-muga diberi ketabahan. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. Oke mbak-mbak semuanya, yang terakhir adalah saran menurut saya pribadi. Semuanya kan kawan semua udah nonton ya, berapa umur ketiga-tiganya, yaitu 50 tahun lebih. Kenapa saya bilang seperti ini? Iki hanyalah pengalaman saya pribadi ya kan kawan. Jadi iki sedikit kan kawan biar tahu kenapa kok saya kemarin memutuskan untuk pulang ke kampung halaman. Jadi sebelum saya pulang, majikan saya iki menambahkan kawan gaji. Jadi saya tuh ditahan untuk tidak pulang dengan diiming-imingi gaji tambahan sebesar 1.000. Jadi gajiku kemarin tuh sebesar 6.500, tapi mau ditambah lagi kan 1.000. Tapi aku menolak kan kawan, menolak menerima tambahan gaji karena saat itu memang aku fokus untuk pulang ke kampung halaman. Aku niatkan untuk pulang ke kampung halaman. Kenapa kok kamu menolak? Pertama adalah aku melihat usiaku, karena usiaku sudah tua. Kemudian yang kedua, aku melihat faktor kesehatan. Wis yang paling penting kan kawan, faktor kesehatan. Karena makin hari aku kerja di rumah majikan, ini membuat aku ki badannya cepat lelah, cepat capek, pikiran banter.
Jadi faktor kesehatan itulah yang membuat aku nekat kan kalian untuk pulang ke kampung halaman. Kedua adalah mungkin karena baktiku sama orang tua. Jadi karena ibuku, bapakku sudah tua, aku pikir lah ngapain aku terus kejar-kejar duit, tapi orang tuaku, ibuku di rumah, tidak ada yang melayani, tidak ada yang menjaga. Dan yang ketiga, pastinya memang aku punya niat nih untuk buka usaha, kemudian melanjutkan konten-konten aku ini. Yang terakhir adalah masalah ibadah. Kalau di Hongkong kita tahu lah ibadah ini sulit banget untuk bisa sholat 5 kali dalam sehari atau melaksanakan sholat wajib 5 kali. Paling banter iki maksimalnya dua kali sholat wajib ya kan kawan, bisa subuh dan juga maghrib. Tapi kalau kita pulang, kita bisa sholat sampai 5 kali, bahkan bisa sholat sunah-sunah lainnya. Nah, hal itulah kan kawan yang membuat aku itu nekat untuk pulang ke kampung halaman. Jadi yang pertama, memang ada faktor dari kesehatan yang mempengaruhi. Di Hongkong, seberapa mampu sampean meneruskan kontrak kerja di tempat majikan, iki yang tahu sampean sendiri kan kawan, sampean yang tahu bagaimana kesehatan sampean saat itu. Kalau sampean ngerasa nih nggak mampu, ya jangan teruskan. Apapun alasannya, sampean bisa menggunakan untuk tidak lanjut kontrak, walaupun sampean nanti kena denda bayar 1 bulan gaji ketika sampean memutuskan kontrak kerja. Tapi kalau sampean masih mampu terus no kerja, tapi kalau dirasa sampean tubuhnya sudah tidak fit, yo sampean planning mbak, kapan pulangi, kapan tidak kerja lagi, dan kapan memutuskan kontrak kerja. Terus yang kedua yang harus sampean ingat mbak, kalau sampean mengeluhkan sakit, tolong mbak-mbak semuanya untuk segera melaporkan ke majikan. Minta dirujuk ke dokter, diperiksa sampean tuh penyakitnya apa, penyakit biasa atau memang berbahaya. Jangan sampai Anda simpen-simpen sakit-sakit Anda, menganggap itu hal biasa, nanti sembuh sendiri. Cuman dikasih minum obat batuk biasa, kemudian peredam panas, mungkin besok sembuh sendiri. Jadi jangan berpikir seperti itu ya kan kawan. Tolong kan kawan, ketika sakit sehari 2 hari kalau nggak sembuh, rujukan yang dokter. Jangan pernah takut meminta majikan untuk membawa Anda ke dokter atau istirahat. Biasanya mbak-mbak ki sungkanan lapor, sungkanan minta ke dokter, nggak enakan dan takut. Akhirnya parah, kemudian sampai menyebabkan meninggal dunia. Jangan sampai mbak, eman nyawa sampean nggih. Walaupun memang yang namanya ninggal kuis takdir Gusti Allah, tetapi kawan-kawan bisa menunda ninggal kita dengan cara-cara seperti itu. Kawan-kawan jaga kesehatan nih neng perantauan, makanan-makanan juga harus di kawan-kawan teliti. Pokoknya investasi kesehatan ini penting kan kawan. Kemudian yang ketiga kawan-kawan, mano sama diri sampean sendiri. Sampean mau ngejar duit terus, mungkin aku mau kuliah, aku mau sekolah lebih tinggi lagi, tapi Anda mengabaikan diri Anda sendiri. Kemudian akhirnya Anda berjuang sampai mati-matian, yo sampai mati tenanan. Karena apa? Sampean nggak merasakan, sampean kuwi nggak mesakne diri sampean sendiri. Pokoknya intinya sampean terus berjuang untuk anak Anda, untuk suami Anda, untuk orang rumah. Padahal kesehatan sampean benar-benar terganggu waktu itu. Jadi tolong mbak-mbak cintai diri sampean dulu sebelum sampean mencintai orang-orang lain, anak sampean, suami sampean, dan LL-nya. Intinya cintai diri sampean dulu, baru Anda mencintai orang lain, nggih. Jadi itu saja yang bisa saya sarankan buat mbak-mbak semuanya di dalam bekerja di negara orang. Kalau saiki sampean masih mampu kerja, kesehatan sampean nggak terganggu, teruskan. Tapi kalau kesehatan sampean terganggu, tolong jangan teruskan. Jadi sampean boleh
Maksudku memilah perkataan aku bener apa enggak. Kalau enggak bener silakan skip. Kalau sampai bener tolong Mbak untuk di planning pulangnya kapan. Semoga bermanfaat channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.